warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta Dara untuk memimpin doa secara bersama-sama. Silakan. Persiapan doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita bertemu kembali dengan Pak Imron dalam pelajaran fikih ya. Anak-anak, kali ini Pak Imron akan membawakan tema tentang makanan halal dan haram ya. Sebelumnya saya ingin tahu dulu nih kerapian anak-anak bagaimana ini. Wah, sepertinya tambah cantik-cantik, tambah ganteng-ganteng ini ya. Ya, terus kemudian coba ruangannya tadi sudah piket semuanya ya. Terima kasih, kalian begitu tekun, begitu disiplin, begitu tanggung jawab dalam menjaga kebersihan kelas kalian. Dan mudah-mudahan ini nantinya juga akan membawa dampak yang positif terhadap cara berpikir kita semuanya, sehingga kita lebih mudah menerima pelajaran. Baik anak-anak, saya absen dulu untuk kelas 6. Alhamdulillah semuanya sudah masuk, tidak ada yang absen hari ini ya. Memang kelas kita jumlahnya ada 7 orang. Kita syukuri saja ya, alhamdulillah. Ya. Baik anak-anak, sebelum masuk ke pelajaran kali ini, coba silakan diamati pada slide yang di depan kalian. Nah, ini ada beberapa gambar makanan ya, saya tunjukkan dulu ya. Ini kira-kira menurut kalian gambar apa ini ya? Burger. Ya, burger ya. Terus yang kedua ini gambar apa? Sate. Yang ketiga gambar apa nih? Es krim. Berikutnya ini? Buah-buahan. Terus yang ini? Apa Sate ya? pentol. Sate pentol ya. Terus yang ini tahu apa tadi? Roti. Roti ya. Terus yang ini? Tahu. Yang ini? Nasi Nasi goreng. goreng. Terus kemudian yang paling bawah sudah kenal? Apa kira-kira ini ya? Kecot ya. Terus yang ini apa ya? Apa? Kepotong ya. Yang tepat adalah belatung anak-anak ya. Terus yang ini kira-kira apa ya? Berapa ini ya? Apem ya. Apemnya sudah basi. Bahasa Indonesianya apa ya? Apem ya. Apem ya. Apem ya. Tetap apem ya. Ya. Terus yang ini adalah kentang busuk. Nah, nanti bagaimana kita memahami makanan yang ada pada gambar ini semuanya nanti pada materi selanjutnya ya. Oke, anak-anak, itu gambaran sekilas tentang makanan yang akan kita pelajari hari ini, tentang makanan halal dan makanan haram ya. Guys, untuk selanjutnya saya akan bacakan tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Yang pertama diharapkan setelah pembelajaran kali ini kalian bisa mengartikan apa itu makanan halal. Kemudian juga bisa menyebutkan jenis-jenis makanan halal. Tujuan yang berikutnya yaitu kalian bisa menunjukkan atau mengartikan hikmah ya, hikmah dari makanan, mengkonsumsi makanan halal. Itu anak-anak untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke anak-anak, sebelum kita memasuki pelajaran, saya ingin tahu semangat kalian ya. Ada masih ingat ya kita? Tepuk semangat. Ya, ternyata kalian memang sudah siap untuk mengikuti pelajarannya Pak Imron ya. Mari anak-anak, kita kembali lihat pada slide yang di depan ya.
Tapi pada tema yang kali ini akan disampaikan oleh Pak Imron tentang makanan halal ya. Kenapa sih kita harus belajar makanan halal dan haram? Kira-kira kenapa kita harus belajar seperti ini ya? Kita perhatikan berikutnya ya. Nah, ini adalah gambar kisah Nabi Adam alaihissalam. Pernah membaca pada kisah Nabi Adam ini anak-anak? Pernah ya? Nah, beliaunya ini adalah Nabi yang pertama kali ya, dan beliaunya pada waktu itu ditempatkan di surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tetapi ternyata ya, dengan segala kenikmatan yang diberikan, dengan segala kenyamanan yang diberikan ya, tetapi Nabi Adam ini akhirnya tergoda ya, tergoda oleh siapa kemarin waktu membaca kisah ini? Oleh setan. Digoda dalam bentuk apa? Makanan. Yaitu mengkonsumsi makanan yang dilarang oleh Allah. Ya, bahwasanya pada waktu itu Allah sudah berpesan kepada Nabi Adam agar tidak memakan salah satu buah yang ada di situ. Nah, akhirnya Nabi Adam karena sudah mengonsumsi makanan yang sudah dilarang oleh Allah, sebagai hukumannya diturunkan ke bumi. Ya, berikutnya. Oke, berikutnya yaitu apa yang dimaksud dengan makanan halal? Ya, di situ disebutkan ya, makanan halal adalah makanan yang diizinkan oleh Allah untuk dikonsumsi. Ya, jadi makanan halal itu adalah makanan yang diizinkan oleh Allah untuk dikonsumsi. Ya. Untuk yang kedua, anak-anak, yaitu makanan yang tidak diizinkan oleh Allah untuk dikonsumsi. Disebut apa kira-kira makanan yang tidak diizinkan oleh Allah untuk dikonsumsi? Apa ya? Makanan haram. Ya, di situ dilambangkan gini. Ya, berarti tidak boleh dimakan atau dikonsumsi. Ya. Oke, anak-anak, untuk selanjutnya kita membahas lebih dalam tentang makanan halal. Ya. Bagaimana kita mengetahui makanan itu halal apa tidak? Nah, ini ada beberapa ketentuan atau ada tiga. Ya, ada tiga. Salah satunya ya, ada 3 macam. Kita bisa mengetahui makanan itu halal apa tidak. Ya. Yang pertama adalah halal secara li zatihi atau berdasarkan zatnya. Ya, ya. Jadi halal berdasarkan zatnya. Contohnya apa? Ya. Nanti kita berikan contoh. Yang kedua yaitu halal cara memperolehnya. Ya, ini nanti juga akan kita berikan contoh. Dan yang ketiga yaitu halal dengan cara mengolahnya. Ya, ada berapa macam anak-anak untuk mengetahui makanan halal? 3. Ada 3. Satu apa? Halal Lijatihi atau zatnya. Terus yang kedua apa? Yang ketiga apa? Pinter, kita kasih aplaus untuk semuanya. Terima kasih ya. Nah, sekarang Pak Imran akan menjelaskan satu persatu yaitu halal berdasarkan zatnya atau li zatihi. Ya. Nah, untuk baik anak, untuk halal yang pertama berdasarkan zatnya, kita lihat pada gambar itu adalah gambar apa kira-kira? Yaitu makanan pokok. Ya, jadi barang-barang atau makanan-makanan yang memang dari awalnya atau dari bahannya itu sudah berupa makanan yang halal untuk dikonsumsi. Itu yang dimaksud dengan halal li zatihi atau berdasarkan zatnya. Ya. Terus kemudian ini juga contoh yang kedua, tadi bahan-bahan pokok, yang kedua yaitu binatang ternak. Nah, binatang ternak ini juga termasuk dalam
Apa? Hah? Babi, pinter. Ada lagi yang lain? Barangkali ada yang tahu? Hewan yang mempunyai taring. Hewan yang mempunyai taring, pinter ya. Berikutnya apa lagi ya kira-kira? Nah, ini ya, yaitu semua binatang laut atau binatang yang hidup di air itu adalah halal untuk dikonsumsi atau dimakan ya. Nah, ini ya. Berikutnya ya. Yang kedua yaitu cara halal, cara memperolehnya. Nah, apa saja kira-kira? Nah, jadi makanan yang kita konsumsi itu juga harus betul-betul diperoleh dengan cara-cara yang halal atau cara-cara yang baik ya, tidak boleh dengan cara mencuri atau mungkin juga riba atau juga korupsi. Apa ya kira-kira riba itu ya? Menggandakan uang. Ini tidak boleh, meskipun barangkali makanan yang kita makan itu adalah secara zatnya itu adalah halal, tetapi karena cara memperolehnya itu tidak baik atau dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah, akhirnya menjadikan makanan itu menjadi haram untuk dikonsumsi ya. Baik anak-anak ya, sebelum kita menginjak ke hikmah mengonsumsi makanan-makanan yang halal, coba kalian berdiri semuanya, berdiri ya. Ini sebelumnya kita SBG dulu ya. Tepuk semangat. Oke anak-anak, silakan bisa melihat di slide ini ya. Nah, ini beberapa hikmah apabila kita selalu mengkonsumsi makanan-makanan halal ya. Yang pertama adalah mendapatkan kesehatan jasmani dan rohani ya. Yang kedua yaitu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan yang ketiga dijauhkan dari murka Allah. Dan yang keempat menumbuhkan perbuatan baik ya. Dan yang kelima mudah menerima kebenaran ya. Jadi ini beberapa hikmah apabila kita selalu mengkonsumsi makanan-makanan halal. Dan tentunya kita sebagai orang muslim ya selalu menjaga ya agar makanan-makanan yang kita konsumsi jangan sampai tercampur dengan makanan-makanan yang haram. Baik anak-anak, setelah ini saya akan membentuk dua kelompok untuk melakukan diskusi ya. Saya berikan tugas untuk diskusi tentang apa-apa saja yang bisa kalian lihat pada gambar itu. Nanti silakan didiskusikan dengan kelompok kalian. Saya bagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok putra dan kelompok putri ya. Untuk kelompok putri silakan gabung di sebelah sana, dan kelompok putra tetap sesuai dengan tempat duduknya semula ya. Baik anak-anak, marilah kita lakukan diskusinya. Saya bagikan bahan diskusinya untuk kalian nanti didiskusikan ya. Ini ya, sama-sama, dan silakan didiskusikan dengan temannya pada bahan diskusi tersebut ya. Tugas kalian adalah menyebutkan makanan-makanan pada gambar di atas yang termasuk makanan halal. Kemudian silakan juga diberi penjelasannya. Setelah diskusi nanti saya minta masing-masing kelompok menunjuk salah satu perwakilan dari kalian untuk mempresentasikan ke depan ya, di hadapan kelompok yang lain. Sudah jelas tugasnya anak? Sudah ya. Terima kasih. Setelah ini silakan bisa langsung dikerjakan diskusinya. Nanti kalau ada kesulitan silakan boleh ditanyakan. Baik anak-anak, waktunya sudah selesai diskusinya. Setelah ini silakan dari masing-masing kelompok untuk maju ke depan, perwakilannya untuk menyampaikan hasil diskusinya.
sebelum saya tunjuk siapa yang kelompok siapa yang berani atau tampil duluan? Putri. Kelompok Putri. Ya, silakan kelompok Putri. Ya, perwakilannya. Kita kasih aplaus dulu. Silakan Dara untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. 1. Sebutkan makanan-makanan pada gambar di atas yang termasuk makanan halal. Yang lain tolong diperhatikan ya. Ya, lanjut. 1. Hamburger, donat, nasi goreng, bakso, kurma, dan sate. 2. Jelaskan alasan Anda memilih makanan tersebut merupakan makanan halal. Karena itu termasuk halal lizatihi atau zatnya, cara memperolehnya dan dengan cara mengolahnya. Terima kasih. Kita kasih aplaus untuk kelompok Putri. Baik anak-anak ya, pelajaran hampir sudah selesai. Sekarang saya berharap apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita akhiri, saya minta dari kalian menyimpulkan tentang materi yang sudah disampaikan oleh Pak Imron tentang makanan halal. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan dari materi yang kita pelajari hari ini? Siapa? Ayo. Baik, anak-anak, ya, kita sudah selesai membahas tentang makanan halal untuk hari ini. Sebelum kita tutup, saya minta kalian menyimpulkan ya apa yang sudah kita pelajari hari ini tentang makanan halal. Ya, siapa dari kalian yang kira-kira bisa menyimpulkan pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini? Saya, Pak. Dara, ya silakan. Makanan yang diperbolehkan Allah untuk dikonsumsi. Makanan yang diperbolehkan oleh Allah untuk dikonsumsi. Apa itu? Makanan halal. Bisa ditambahkan barangkali? Ya, tidak, yang lain? Barangkali bisa menambahkan? Silakan. Siapa? Rizky, kelihatannya kok mau menyampaikan? Ya, apa kira-kira? Silakan. Mendapatkan kesehatan jasmani dan rohani. Ya, terus? Hanya dikabulkan oleh Allah. Ya. Dijauhkan dari murka Allah. Ya. Menumbuhkan perbuatan baik. Mudah menerima kebenaran. Dari yang disampaikan oleh Rizky tadi kira-kira apa itu ya? Apa, anak? Hikmah. Yaitu hikmah, ya. Jadi hikmah mengonsumsi makanan halal. Baik anak-anak, ya. Jadi kesimpulannya seperti itu, ya. Jadi makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan oleh Allah untuk dikonsumsi, ya. Terus kemudian bagaimana cara mengetahui macam-macam makanan halal ya? Yang pertama adalah berdasarkan apa? Zatnya. Yang kedua berdasarkan apanya? Cara mengolahnya. Yang ketiga berdasarkan apanya? Cara mengolahnya. Terus kemudian hikmahnya apa tadi? Mendapatkan kesehatan jasmani dan Mendapatkan rohani. kesehatan jasmani dan rohani. Yang kedua apa? Mengabaikan kepada Allah. Nah, yang ketiga? Dijauhkan dari murka Allah. Yang keempat? Menumbuhkan perbuatan baik. Yang kelima? Mudah menerima kebenaran. Pinter ya. Kita kasih aplaus untuk semuanya. Jadi yang paling penting ya, tidak kalah pentingnya adalah nanti kalian di luar ya, setelah keluar dari kelas ini bagaimana cara kalian mengkonsumsi makanan harus dipastikan ya. Jangan membeli sembarangan makanan ya. Pastikan makanan yang kita peroleh itu, yang kita makan itu juga makanan-makanan yang halal ya. Itu saja anak-anak untuk hari ini. Terima kasih kita bisa belajar pengetahuan tentang makanan halal. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat